Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Kamis pekan biasa ke-31 tanggal 6 November 2025. Kita merenungkan bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7 sampai 12 dan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Mungkin dompet, HP, atau kunci rumah. Biasanya ketika sadar benda itu hilang, kita langsung panik. Kita bolak-balik mencari, bahkan rela menelusuri tempat yang sudah kita lewati berkali-kali. Dan ketika akhirnya benda itu ditemukan, rasanya sangat lega. Ada sukacita, ada rasa puas, ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yesus dalam Injil hari ini berbicara tentang sukacita yang jauh lebih besar, yaitu sukacita Allah karena satu orang berdosa yang bertaubat. Ia bercerita tentang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang, dan tentang seorang perempuan yang menghidupkan pelita serta menyapu rumah hanya untuk menemukan satu dirham yang hilang. Dua perumpamaan sederhana ini, tapi menggambarkan hati Allah yang luar biasa, hati yang tidak tahan melihat satupun dari kita tersesat. Yesus ingin kita sadar, setiap orang berarti di mata Allah. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu hina, tidak ada yang terlalu berdosa sampai Tuhan menyerah untuk mencarinya. Kasih Allah itu bukan seperti kalkulator yang menghitung untung rugi. Ia mencari bukan karena kita pantas dicari, tetapi karena Ia mencintai. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa tidak seorang pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Artinya, eksistensi kita tidak pernah lepas dari kasih dan perhatian Allah. Bahkan ketika kita jauh, ketika kita tidak peduli padanya, Dia tetap memegang kita erat. Kalau begitu, apa artinya bagi kita? Artinya, kita tidak bisa hidup seenaknya. Kita tidak bisa berkata, ini hidup saya, terserah saya mau buat apa. Sebab hidup ini bukan milik kita. Hidup ini milik Tuhan yang telah menebus kita dengan kasih dan pengorbanan. Maka setiap langkah hidup kita hendaknya mencerminkan rasa syukur atas kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak duduk menunggu orang berdosa datang kepadanya. Ia mendatangi, mencari, menjemput. Dia bahkan sering makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Hal yang dianggap tidak pantas oleh para ahli Taurat waktu itu. Tapi itulah bedanya kasih sejati. Kasih sejati tidak takut kotor demi menyelamatkan. Kasih sejati tidak menilai tapi menjemput kembali. Bayangkan, kalau Yesus saja rela meninggalkan 99 yang aman demi satu yang hilang, apa kita rela meninggalkan kenyamanan kita demi menolong satu orang yang jauh dari Tuhan? Bisa jadi yang hilang itu adalah teman kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri yang mulai kehilangan arah dalam iman. Yesus berkata, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Artinya, setiap kali ada seseorang yang kembali ke jalan Tuhan, surga berpesta, malaikat bersorak, Tuhan tersenyum. Luar biasa kan? Jadi setiap kali kita bertobat, kita bukan hanya membuat hidup kita lebih baik, tapi juga membuat surga bersukacita. Kadang kita merasa tidak layak dicintai. Kita berpikir, Tuhan pasti sudah bosan dengan saya. Tapi Injil hari ini menegaskan sebaliknya. Tuhan tidak pernah bosan mencintai. Dia selalu mencari, selalu menunggu, dan selalu bersukacita ketika kita kembali. Maka kalau hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, jangan lari. Biarkan diri ditemukan. Dan kalau kita tahu ada seseorang yang tersesat dalam hidupnya, jangan menghakimi. Bantulah Tuhan mencari kembali dengan kasih dan doa. Kan di hadapan Tuhan kita semua adalah domba yang pernah hilang, tapi kini telah ditemukan oleh kasih yang tak kenal lelah. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hati Yesus.
untuk tidak cepat menilai orang lain, untuk berani mencari yang hilang, dan untuk selalu bersukacita atas setiap pertobatan. Sebab pada akhirnya, hidup ini bukan tentang berapa banyak kita kumpulkan, tapi tentang berapa banyak hati yang kita bantu untuk kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.